Bagaimana kira-kira gebrakan yang dibawa oleh Sudaryono dalam menakodai Badan Gizi Nasional hingga keberlanjutan program MBG ke depannya bersama dengan para narasumber yang telah tergabung pada sore hari ini. Ada yang hadir langsung di studio Semesta Universe, yakni Roy Marjuk, Ketua Umum Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong atau REL MBG, dan Ansi Lema selaku juru bicara PDI Perjuangan. Halo Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, selamat sore, Sosa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu langsung hadir di studio Semesta Universe. Dan pemirsa, ada juga narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual, diantaranya Bahtra Bandung, juru bicara Partai Gerindra, Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom RI, dan Ahmad Nur Hidayat, pegamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih. Seluruh narasumber sudah lengkap. Langsung saja kita bahas terkait dengan tema hari ini, menanti gebrakan Sudaryono dan kelanjutan dari program MBG. Nah, karena pergantiannya baru saja dilakukan ya, dan sudah dilantik. Saya ingin ke Bakom dulu deh, karena kan pemilihan sosok Sudaryono ini juga menuai pembicaraan di ruang publik. Setidaknya kami mencatat ada pro dan kontra yang muncul. Nah, Mas Hariko, mungkin bisa disampaikan apa pertimbangan Presiden memilih sosok Sudaryono untuk sebagai kepala BGN dibandingkan sosok profesional non-partai. Bagaimana? Mas Hariko? Mas Hariko, apakah Anda sudah mendengar suara dari studio? Baik. Suaranya ya? Baik, langsung saja mungkin sambil kita perbaiki kendala komunikasi bersama dengan Hariko yang merupakan dari Bakom RI. Bang Bahtra, boleh ditanggapi terkait dengan pemilihan sosok Sudaryono. Ini juga menjadi sorotan karena pertanyaannya kenapa tidak menggunakan merit system, tapi memilih sosok yang terafiliasi langsung dengan Gerindra? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi yang terjadi dengan para narasumber yang ada di sambungan Zoom. Kalau begitu saya akan langsung saja ke studio ya. Bang Ansi, Anda melihat pergantian pucuk pimpinan BGN ini, apakah akan membawa perubahan signifikan? Kalau kita bedah dulu ya, terkait dengan sosoknya. Kayaknya di mute ya ini. Ya. Kalau hostnya itu ke mute, jadi kita nggak dengar Pak. Baik, baik. Kami akan coba perbaiki pemirsa terkait dengan kendala komunikasi tersebut, tapi kita akan fokus dulu kepada narasumber yang ada di studio. Boleh Bang Ansi, silakan. Ya, kalau dilihat dari rekam jejak, latar belakang akademis, dan juga pengalaman memimpin organisasi, dan Pak Sudaryono ini kan adalah seorang wakil Menteri Pertanian, mungkin ini bisa memberi sebuah bekal yang relevan untuk menjadi modal awal melakukan pembenahan tata kelola MBG dan juga memimpin proses transformasi besar di Badan Gizi Nasional. Dan PDI Perjuangan tentu melihat ini sebagai sebuah niat yang baik ketika Presiden Prabowo Subianto itu kemudian menunjuk Pak Sudaryono yang adalah dalam tanda petik anak ideologis beliau yang memang memiliki kedekatan, tidak saja kedekatan secara personal, tetapi pasti juga memiliki kedekatan secara visioner. Tetapi kita tahu bahwa penunjukan ini bisa dianalogikan sebagai penunjukan seorang nakoda untuk mengemudikan kapal besar yang bermasalah hari ini. Dan kalau kita lihat masalahnya apa saja, itu sudah terpampang secara terbuka, kasat mata di masyarakat. Saya kasih beberapa contoh yang sangat sederhana. Dalam hal keracunan misalnya, hari ini tuh angkanya fantastis. Sekitar setahun berjalan, ada sekitar 41.000 kasus keracunan ini. Nah, ini kalau Pak Sudaryono memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan, ini harus bisa ditemukan akar persoalannya nih apa. Dan bagaimana membereskan sehingga kemudian keracunan ini tidak terjadi. Mengingat program MBG ini selalu dikaitkan dengan tingginya prevalensi stunting. Selalu dikaitkan dengan gizi buruk, malnutrisi,
Maka mestinya hal-hal terkait dengan keracunan di kemudian hari tidak boleh lagi terjadi. Yang kedua, hari ini kalau kita baca data, ini data dari pemerintah. Jumlah SPPG itu ada di sekitar angka 27.800 SPPG. Dan ini jumlah ini sudah beroperasi. Dan hari ini ada sekitar 13.000 lagi yang tengah dipersiapkan, bahkan sudah dibangun dan tinggal menunggu masuk dalam sebuah ekosistem untuk mulai beroperasi. Jadi kalau di total ada sekitar 40.000 SPPG. Kalau 13.000 ini sudah beroperasi. Tetapi kalau kita lihat RPJMN sampai 2029, itu SOSA, targetnya SPPG itu hanya di angka 26.000. Baik. Pertanyaannya, kok ada kelebihan sekitar 14 hampir 15.000 SPPG ini? Ternyata kalau kita telusuri, ini punya keterkaitan yang sangat erat dengan abuse of power dalam konteks jual beli titik SPPG ini. Dan itu konon kabarnya, walaupun harus ditelusuri lagi, melibatkan orang-orang dalam yang ada di Badan Gizi Nasional. Maka ketika 3 pimpinan BGN itu ditangkap, dijadikan tersangka, itu harusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto dan juga BGN ini untuk melakukan pembenahan secara signifikan dan fundamental. Harus berani, secara revolusioner. Dan kita berharap bahwa Pak Sudaryono ini sungguh bisa menerjemahkan apa yang menjadi grand vision dari Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakannya, bahkan dalam implementasi aksi di lapangan. Sudaryono juga disebut sebagai konseptor, salah satu konseptor ya. Tetapi poin yang kita lihat, kalau kita melihat dalam kasus MBG dan BGN ini, Presiden itu bicara dengan sebuah level paradigma yang kalau saya lihat kuat sekali welfare state-nya. Kuat sekali welfare state-nya. Tetapi ketika diterjemahkan dalam kebijakan dan aksi implementasi yang terjadi, kuat sekali perburuan rentenya. Rent seeking-nya kuat sekali. Maka tantangan hari ini yang harus dihadapi oleh Pak Sudaryono itu tentu tidak kecil. Tidak sederhana. Lalu kalau kita bicara lagi soal awal angka dari program ini 335 triliun. Lalu dibilang tahun ini mau dikurangi menjadi 269 triliun. Kabarnya lewat Banggar itu akan turun lagi menjadi 175 triliun. Poin kita adalah begini. Ini menunjukkan indikasi bahwa program nomor 1 super prioritas mercusuar ini tidak dilakukan perencanaan secara komprehensif dan matang. Buktinya apa? Buktinya kok berubah-ubah. Betul, baik. Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ini poin yang juga harus bisa dijawab oleh Pak Sudaryono. Baik, nah sekarang saya akan coba sapa lagi dari Bakom dan juga dari Bang Batra. Apakah sudah mendengar suara dari studio? Ya, kedengaran tapi agak nih. Baik. Tidak mengapa. Saya coba, karena kita 3 menit lagi kurang lebih akan menyimak kumandang azan. Tapi singkat saja mungkin Bang Batra, sosok Sudaryono ini diketahui juga sebagai konseptor. Tetapi ada juga kritik yang mengatakan, kenapa harus Sudaryono? Padahal masih banyak profesional non-partai lain yang mungkin akan lebih memahami mengenai terkait dengan program MBG ini. Silakan singkat saja Bang Batra. Suaranya kurang terdengar, Mbak. Baik, kalau begitu kita akan ke Bang... halo? Baik, silakan Bang Batra. Iya, saya pikir tentu Pak Prabowo punya pertimbangan tersendiri. Karena ini adalah program strategis pemerintah yang dipimpin oleh beliau. Dan Pak Prabowo betul-betul agar program ini bisa berjalan maksimal, tentu dengan sesuai harapan beliau, maka tentu yang ditunjuk adalah orang-orang yang track recordnya ya punya pengalaman
dan Pak Prabowo mengetahui betul bahwa sejak dari awal program ini digulirkan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, sebetulnya juga Pak Sudaryono bagian dari tim yang sejak awal pembentukan BGN ini. Maka dari itu tentu dengan pengalaman-pengalaman itu, dan Pak Sudaryono sedang menjabat juga Wakil Menteri Pertanian, kalau kita lihat bahwa kinerja beliau sangat positif, sangat baik, dan semenjak beliau diberi kepercayaan oleh Pak Prabowo sebagai Wakil Menteri Pertanian juga kita lihat banyak sekali hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh beliau, sehingga itu juga yang kemudian melandasi Pak Prabowo menuju Pak Sudaryono untuk kemudian bagaimana agar bisa melakukan pembenahan di BGN ini, terutama yang berkaitan dengan tata kelola, dan tentu kita semua sepakat bahwa banyak hal yang harus dibenahi di BGN ini. Maka dari itu orang yang diberi kepercayaan juga tentu yang harus proper, harus punya pengalaman yang baik. Dan kalau kita lihat Pak Sudaryono dari track record dan yang lain-lain, kami yakin betul dari Partai Gerindra bahwa insya Allah Pak Sudaryono membawa harapan baru untuk kemudian memimpin BGN ini, sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, insya Allah, karena Pak Presiden juga sudah memberi jangka waktu bahwa dalam 1 bulan ke depan harus ada program perbaikan yang begitu cepat terhadap bagaimana memperbaiki BGN ini, supaya penerima manfaatnya bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita atau adik-adik kita, terutama daerah-daerah yang membutuhkan, yang kita sering sebut adalah 3T itu. Dan insya Allah kan betul dengan pengalaman, dengan kinerja yang selama ini ditunjukkan oleh Pak Sudaryono, maka itu bisa dijadikan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana Sudaryono berpacu dengan waktu. Ada tambahan kurang lebih 1 bulan ya untuk memperbaiki tata kelola dari MBG dan juga BGN. Kita akan lanjutkan pembahasan Bapak-Bapak. Usai jeda yang satu ini kita akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Berita Satu Utama sambil kami mencoba untuk terus memperbaiki jaringan komunikasi bersama dengan narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Saya ingin ke Pak Roy. Pak Roy, Anda kan sebagai salah satu pelaku di lapangan program MBG ini. Bagaimana mewakili pelaku di lapangan, relawan MBG melihat pergantian pucuk pimpinan BGN? Apakah ini menjawab juga keresahan atau problematika yang dialami teman-teman di lapangan selama ini? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Presiden yang sudah memilih Pak Sudaryono menjadi Kepala BGN. Dan kami ucapkan selamat. Tentunya kami melihat harapan yang luar biasa ketika Bapak Kepala BGN yang baru ini menyatakan akan mendengar beberapa masukan dari stakeholder termasuk mitra, relawan, serta yayasan. Jadi saya melihat ini hal yang positif. Walaupun betul tadi kata Bang Arsy bahwa tugas dan bebannya Kepala BGN yang baru ini cukup berat karena banyak histori, dan kita yakin bahwa setiap pimpinan beda tantangan. Nah, tantangan Pak Sudaryono kali ini yaitu bagaimana segera menciptakan tata kelola yang lebih baik. Itu yang kami harapkan, yaitu tata kelola yang lebih baik, yang mana kami juga sebagai relawan, sebagai mitra dan yayasan mengharapkan kepastian. Mungkin seperti itu. Baik, kepastian berarti selama ini boleh jika bisa jujur ya menceritakan bagaimana dari awal bergabung dengan MBG sampai dengan di titik ini, kepastian seperti apa yang tidak didapatkan? Apakah memang komunikasi sering terhambat, alur kegiatan proseduralnya juga susah? Saya kira begini, mungkin saatnya Kepala BGN yang baru ini membuka kanal komunikasi 2 arah. Yang mana tadi cita-citanya ingin mendengar aspirasi semua stakeholder, terutama mitra, yayasan, dan kami relawannya. Nah, saya sebagai relawan, yang pertama mungkin ingin kepastian pertama juknis dan tata kelola. Nah, yang mana kita tahu untuk memperbaiki tata kelola diantaranya ada unsur-unsur. Yang pertama adalah profesionalisme dan integritas. Yang kedua mungkin kolaborasi dan kerjasama. Nah, diantara 2 unsur itu, kalau unsur untuk memperbaiki tata kelola masih banyak, jujur. Nah, diantaranya 2 itu kami bisa menyoroti. Yang pertama adalah profesionalitasnya dan integritas. Kami di relawan sendiri ya berharap kami ini dipandang sebagai aset penting dalam program ini. Karena di dalam mengelola program, ya contohnya seperti ini, Mbak.
ketika kita buka usaha rumah makan atau usaha apapun, terkadang kita kendala mencari sumber daya manusia. Nah, di dalam MBG ini tentunya kemarin mitra dan yayasan menyiapkan infrastruktur, yaitu dapurnya yang representatif untuk melakukan kegiatan SPPG. Tapi di dalamnya ada relawan dan sumber daya manusia ini. Nah, maka dari itu kami menganggap bahwa langkah perbaikan tata kelola ini, yaitu dalam kategori profesional, kami berharap kompetensi para SDM-nya, baik itu dari kepala SPPG sampai ke operator pelaksana di bawah, diberikan perhatian. Nah, pertama itu diberikan perhatian. Karena apa? Keberhasilan program MBG ini tidak terlepas dari perjuangan para relawan. Baik, Gitu. baik. Kalau bisa jujur, 0 sampai 10, berapa pola komunikasi yang terjalin sejauh dalam program MBG? Ini kan catatan penting juga nih, Pak. Iya, menurut saya baru 5 ya. 5, wah, sangat jauh ya dari standar ya. Iya. Baik ya. PR penting untuk Sudaryono dalam menakodai BGN. Nah, sekarang saya akan sapa lagi Mas Hariko, Bang Bahtra. Bagaimana audio sudah terdengar jelas saat ini? Baik, Bang Bahtra, Mas Hariko, apakah sudah mendengar suara dari studio? Baik, kami belum menangkap audionya di studio Semesta Universe. Sekali lagi kami coba sapa. Halo, halo. Baik, Mas Hariko ya? Baik. Mas Hariko, Ya. mungkin boleh diberikan tanggapan nih. Tadi sudah ada disampaikan Bang Ansi bahwa sosoknya kalau kita baca profilnya dengan latar belakang Wamentan sebenarnya cukup meyakinkan ya. Tapi juga kalau dilihat sebenarnya kan yang paling penting itu menerjemahkan apa yang ada di isi kepala, filosofis yang dimiliki oleh Pak Prabowo ke dalam implementasinya. Nah, kemudian dari teman-teman relawan mengatakan ada PR penting soal komunikasi dua arah dan juga juknis serta bagaimana tata kelola. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosok Sudaryono ini mampu menepis segala keraguan yang ada di publik tentang penunjukan dia sebagai nahkoda baru BGN? Terima kasih Mbak Sauza, Bang Ansil, Bang Roy, Bang Bahtra, Bang Ahmad. Jadi Pak Sudaryono ini anak petani, ya, lulusan Jepang, doktor dari IPB, pakar pangan, kemudian jembatan lintas generasi, sangat memahami visi presiden, tidak punya dapur, bahkan sudah meminta semua keluarganya, semua koleganya, jangan ada yang mengatasnamakan saya. Kemudian kalau ada masyarakat yang mengetahui ada keluarganya, ada koleganya yang mencoba-coba membawa nama Mas Dar, silahkan dilaporkan ke beliau. Kami pikir ini langkah yang strategis ya untuk memastikan MBG ini betul-betul bersih dari korupsi, kemudian tepat sasaran dan berdampak ya. Banyak sekali perubahan di makan bergizi gratis ini. Tentunya ini berkat kritik-kritik juga dari Pak Ahmad, Bang Ansil ya. Di masa kampanye saya masih ingat itu, anggaran MBG itu disebutkan 450 triliun. Kemudian turun menjadi 335 triliun. Kemudian setelah itu efisiensi jadi 268 triliun. Sekarang menjadi 229 triliun. Ini menunjukkan efisiensi itu terus dilakukan dan pemerintah betul-betul mendengar kritik dan saran dari seluruh masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Bang Ansil mengenai konsep, ini konsepnya udah sangat matang banget ya. Perencanaannya sudah sangat baik. Karena dalil dari program ini kan kuat banget ya. Karena 170 negara sudah menjalankan program ini. Baik. Bahkan ada yang di atas 80 tahun. Kita ini sudah banyak contoh-contohnya. Betul. Nah, awalnya itu programnya ini memang universal. Ya. Seperti di Korea Selatan, seperti di Finlandia, Ya. seperti di Swedia, seperti di Estonia, di Brazil, dan sebagian negara-negara di Amerika. Universal itu maksudnya MBG ini diberikan tanpa memandang latar belakang ekonomi seseorang. Baik. Di standar dasar pelayanan. Jadi orang masuk sekolah langsung dapat MBG tanpa perlu lagi ada surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Baik. Dan ini kalau di negara lain memang untuk mencegah stigma negatif. Baik, tapi di Indonesia Pelajar sepertinya itu tidak merasa bisa setara dilakukan semuanya. persis ya. Kemudian
setelah berjalan memang ada beberapa perbaikan-perbaikan. Sekarang menjadi lebih terfokus Oke. untuk siswa yang belum mampu, yang mengalami kemiskinan ekstrim, yang berada di wilayah 3T, Baik. kemudian ibu menyusui, ibu hamil, kemudian balita. Ya. Itu ya perbaikan, ada 2 perbaikan yang kami sampaikan tadi, Bang Ansir. Baik. Yang kedua, SDM-nya sekarang ganti semua. Ini kalau ibarat main bola diganti dengan SDM terbaik, diambilkan dari Kementerian Kesehatan, diambilkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian auditor terbaik dari BPKP, masuk dari Kementerian Keuangan, bahkan masuk dari Kejaksaan. Ini 2 hari lalu sudah diganti semua. Kemudian kritik-kritik dari masyarakat, termasuk lewat Berita Satu ini juga sudah dilakukan. Baik. Karena hampir 7, seingat saya udah 8 orang ya yang diduga korupsi, sudah tersangka. Kemudian itu BGN ini yang paling banyak pimpinannya Baik. diduga korupsi, kemudian sudah diproses. Kemudian mengenai konflik kepentingan juga seluruh pegawai sekarang sudah dilarang untuk punya dapur ya. Ya. MBG ini dampaknya besar loh. Sekarang itu dulu siswa yang lapar ke sekolah itu 56%, sekarang Baik. sudah berkurang menjadi 18%. Baik, Dan Bang Hariko, jadi intinya 86% sosok dari dari SPPG Sudaryono ini itu dinilai sudah mampu ya melibatkan untuk UMKM. Jadi terus kita perbaiki nih. Baik, jadi perbaikan akan terus berjalan ya, dan sosok Sudaryono ini sosok yang paling tepat ya kacamatanya dari pemerintah. Nah, kalau begitu, kalau dari kacamata pengamat kebijakan publik bagaimana nih Mas Hidayat? Apakah pergantian pucuk pimpinan dari Nanik SDA kemudian menjadi Sudaryono, menurut Anda ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi persoalan yang ada di tata kelola MBG? Ya, terima kasih Desutta ya. Yang disampaikan oleh Mas Handriko dari sebelumnya, juga Bang Ansil ya, termasuk saya kira kita mengapresiasi ya sebetulnya apa yang terjadi dengan pergantian pimpinan BGN ya, dan juga termasuk SDM yang disebutkan oleh Mas Handriko tadi. Dan ini menunjukkan sebetulnya pemerintah itu sudah melihat, sudah menyadari ada persoalan serius dengan BGN, ada keinginan untuk melakukan koreksi. Dan yang paling penting adalah apa yang disampaikan oleh Pak Sudaryono ya, menyampaikan bahwa pengelolaan BGN ke depan akan lebih transparan, kan begitu, akan tidak lagi tergantung kepada keputusan-keputusan tanda kutip ya informal ataupun konflik interest lah begitu. Nah, saya kira ini yang menjadi yang kita harus apresiasi ya. Tapi persoalan terbesarnya yang diwarisi oleh Pak Sudaryono ini adalah dugaan korupsi dalam tata kelola MBG. Baik. Nah, ini yang saya kira apakah kemudian Pak Sudaryono itu memilih jalan bukan melanjutkan apa yang kemarin dibentuk oleh pimpinan-pimpinan yang lalu, tapi mampu nggak dia menawarkan satu konsep baru? Bisa nggak Pak Sudaryono ini loyalitasnya bukan kepada jaringan yang mendapatkan manfaat dari MBG ini, tetapi kepada tujuan awalnya, kepada niat baik Pak Prabowo-nya. Ya. Saya kira ini menjadi satu ujian buat Pak Sudaryono. Dan saya ingin mengatakan begini, yang harus dilakukan Pak Sudaryono adalah bukan hanya sekedar bicara, karena bicara gampang itu, Ustaz. Yang harus dilakukan yang pertama, mampu nggak BGN sebagai institusi mengatakan begini, menyerahkan seluruh data yang menjadi dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum, kepada KPK, Kejaksaan, Kepolisian yang sedang meneliti ini. Saya kira ini yang menjadi kata kuncinya. Yang kedua adalah mampu nggak melalui jaringan BGN yang sudah ada, BGN itu menemukan siapa sih sebenarnya beneficial owner yang paling akhir dari banyak SPPG yang ada 29.000 itu. Kita menduga ini ada jaringan besar yang dimainkan, yang sebetulnya niatnya bukan semata-mata ingin memberikan makanan bergizi kepada masyarakat Indonesia, kepada anak didik kita, tetapi ingin mengambil manfaat, tanda kutip, mengambil kepentingan, memperkaya diri dan kelompoknya dari program ini. Nah, ini yang harus ditelusuri. Saya kira BGN ini punya kemampuan untuk itu, kalau mau. Ini persoalan adalah Pak Dar ini harus mau, kalau ingin membuktikan bahwa dirinya adalah berbeda, menjadi pemutus rantai dari petinggi sebelumnya. Ini menjadi tantangan ya untuk Sudaryono membuktikan. Kita akan lanjutkan juga terkait dengan persoalan ini masih, apalagi saya akan mengutip salah satu statement yang disampaikan Sudaryono, yaitu bahwa meskipun banyak kritik, program MBG tidak bisa dihentikan. Tapi tahan sejenak Bapak-Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.
sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta, oh, berpesta. Semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak bisa dihentikan karena merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang meminta program MBG dihentikan atau dibubarkan tidak dapat dipenuhi karena bukan kewenangan PGN. Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik karena kami untuk hentikan atau membubarkan BGN, ya. Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Sekali lagi kami mendengar, I'm listening, we are listening. Baik, pernyataan yang sangat menarik. Boleh ditanggapi seperti apa nih PDIP melihat statement tersebut? Ya, terkait dengan posisi Pak Sudaryono, ya beliau layak untuk diberikan kesempatan. Layak untuk diberikan kesempatan untuk memimpin BGN dan memimpin proses pembenahan MBG ini. Satu. Yang kedua, di sisi lain masyarakat itu punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap BGN ini dan juga pelaksanaan tata kelola MBG di lapangan. Karena itu, Pak Dar tidak bisa bekerja seperti business as usual, yang biasa-biasa saja. Harus bekerja out of the box, buat perubahan yang memang progresif dan revolusioner, dan itu harus dimulai dari dalam BGN sendiri. Tadi ketika awal bicarakan saya sudah menyampaikan data-data konkret. RPJMN 2029 itu targetannya hanya 26.000 SPPG. Hari ini kalau semuanya beroperasi ada di angka 40.000. Dan itu setelah ditelusuri ada dugaan kuat keterkaitan antara jumlah SPPG yang begitu banyak hingga 40.000 dengan praktek jual beli titik SPPG. Nah, poin pertama yang harus dibereskan oleh Pak Daryono itu adalah hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi internal correction, pembersihan dari dalam.
Ya, tentu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan publik. Yang kedua, semuanya ini harus dimulai dari mana? Evaluasi secara menyeluruh, komprehensif. Evaluasinya semua sudah kelihatan kok. Keracunan, kebocoran. Ini tinggal bagaimana komitmen beliau yang harus ditunjukkan kepada publik. Betul bahwa latar belakang pendidikan, sepak terjang memimpin organisasi, pernah jadi wakil menteri, itu sesuatu yang menjadi modal dasar. Tetapi yang publik tunggu itu adalah kerja dan kinerja konkretnya. Ya, itu hanya modal awal, potensi untuk membenahi BGN dan membereskan MBG. Satu tadi yang dikatakan oleh Pak Hariko, Pak Dar ini anak petani. Ahli dalam bidang pertanian, pernah jadi wamen. Nah, ini saya ingin kasih satu PR. PR besarnya itu adalah integrasikan sistem rantai pasok sehingga program MBG ini menguntungkan petani, peternak, nelayan lokal. Hari ini kalau kita mau jujur, yang diuntungkan itu adalah pemain besar. Saya kasih contoh di Indonesia Timur, itu rata-rata bahan bakunya, contoh, itu diambil dari Surabaya, bukan diambil dari sistem rantai pasok yang sudah disiapkan, dibangun, sehingga kemudian petani, peternak, dan nelayan lokal kecil tradisional ini, itu mereka punya produk, itu juga diserap. Nah, ini menjadi satu PR besar. Maka kalau ditanya, setelah evaluasi komprehensif dan menyeluruh, mungkin yang perlu dilakukan itu adalah redesign, desain ulang konsep ini. Karena terus terang, saya ingin bertanya juga kepada Pak Roy. Pak Roy ini kan pengusaha. Beliau pengusaha kalau punya uang misalnya 10 miliar, buka restoran, apakah beliau langsung membuka restoran dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote? Saya yakin tidak. Pasti beliau punya data melihat bagaimana sistem rantai pasok di suatu wilayah. Bagaimana kesiapan yang tadi dikatakan, sumber daya manusia, kompetensi para pegawai kita di bidang F&B. Jadi pasti yang akan dilakukan pilot project dulu. Tetapi yang kita lihat ini proyeknya mercusuar, semuanya diberlakukan padahal kondisinya juga antara satu wilayah dengan wilayah lain itu berbeda. Bahkan kalau kita mau jujur, hari ini SPPG paling dominan itu jumlahnya ada di Pulau Jawa. Betul. Padahal kalau kita kaitkan dengan gizi buruk, kita kaitkan dengan malnutrisi, kita kaitkan dengan kemiskinan dan lain-lain, itu semuanya mayoritas ada di Indonesia kawasan timur, di Papua, di pelosok, di NTT, di Maluku, Maluku Utara dan seterusnya. Tetapi hari ini jumlah SPPG di sana itu tidak terlalu banyak, dan kalaupun ada, rata-rata itu posisinya ada di ibu kota kabupaten. Kalau sedikit agak di luar itu, di pinggiran ibu kota kabupaten, di wilayah-wilayah terpencil itu hampir nggak ada. Kenapa? Karena memang kesiapannya. Begini Pak, terlalu dini ketika kita bicara kepala BGN ini harus konsentrasi kepada permasalahan terkait dengan titik-titik. Saya kira saat ini nih, pada awal-awal mulai operasi ini adalah bagaimana kita memperbaiki tata kelola dulu. Saya kira di situ yang lebih utama. Urusan terkait dengan borok ataupun luka yang pernah ditinggalkan, ini kan saat ini masih terus ditangani. Saya kira baru beberapa hari ini dengan metode dan wacananya Kepala BGN untuk mengumpulkan dan mendengar seluruh stakeholder yang ada, saya kira itu udah langkah yang bagus dah. Langkah yang bagus, apalagi tadi Pak Karsi juga mengomentari bahwa sumber daya manusia ini yang perlu kita persiapkan, bukan cuma sumber daya manusia di SPPG rupanya yang harus kita pikirin, termasuk di internal BGN-nya sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin ada berita bahwa ada pergantian pucuk pimpinan, mulai dari deputi dan direktur, dan saya berharap dengan pimpinan-pimpinan yang baru ini lebih mendengar, lebih mendengar kepada seluruh masyarakat. Karena untuk memperbaiki tata kelola itu tadi yang pertama adalah berkolaborasi dan sinergi. Komunikasi dua arah juga, dan mendengar masukan dari masyarakat. Nah, masukan-masukan inilah perlu. Saya kira seperti itu. Nah, kami sebagai relawan di dapur
hari ini tuh berharap dengan pimpinan yang baru yang menurut saya ya kita memberikan harapan yang cukup besar kepada Pak Sudaryono yang dipilih. Ya mungkin dari latar belakang dan pengalaman beliau mudah-mudahan bisa membawa BGN ini lebih baik. Kami optimis sekali bahwa langkah-langkah yang akan diambil dengan mendengar masukan dari seluruh stakeholder ini adalah langkah yang paling bijak. Dari relawan mengapresiasi pernyataan Sudaryono yang mengatakan akan mengumpulkan berbagai pihak untuk didengarkan. Itu sangat-sangat kami apresiasi karena itu masukannya juga penting dan harus didengar. Tapi apakah sudah ada undangan resminya mungkin? Karena kan selama ini ketika evaluasi sejak dari Dadan menuju ke Nani SD yang juga dikatakan evaluasi, tetapi kami mendapatkan informasi tidak ada pelibatan dari teman-teman di lapangan. Belum, saat ini belum. Bahkan mungkin ada beberapa komunikasi juga tidak resmi. Ya paling tidak gini, saya selain ketua relawan masyarakat bersatu gotong royong atau RLMBG, kami juga pengurus di salah satu asosiasi yang bergerak di FNB. Nah, kami juga beberapa kali memberikan masukan bahwa tata kelola, terutama kami melihat operasional di dapur yang dikhawatirkan disampaikan oleh Bang Arsi tadi, terjadi keracunan. Nah, yang mana kita tahu di awal-awal operasional banyak sekali kejadian luar biasa. Kalau bahasanya itu adalah kejadian luar biasa atau KLB. Yang mana terjadi akibatnya dari kelalaian dan ketidakdisiplinan para SDM tadi. Seperti itu. Nah makanya kami perlu juga menyampaikan bahwa hal-hal penting. Sekarang kita tata kelola anggarannya secara transparansi iya, leadershipnya iya, terus juga pengawasan iya, internal dan semuanya. Terus komunikasinya, monitoring, evaluasi, tapi operasional pengelolaannya tidak dibenahin dan tidak diberikan perhatian khusus. Kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara tujuannya memberikan makan bergizi gratis kepada atau makanan-makanan bergizi kepada para penerima manfaat, tapi kualitas makanannya ataupun keamanan pangannya tidak diperhatikan. Karena ini terpenting adalah judulnya makanan bergizi. Nah, kami ingin kualitas dan keamanan pangan tetap diperhatikan dengan memberikan pembekalan, peningkatan sumber daya atau kompetensi kepada SDM-nya, baik dari kepala dapur sampai ke operasionalnya, serta paling tidak kami dari relawan juga perlu diberikan perhatian kesejahteraan relawannya. Nah, karena ketidakpastian ketika kemarin ada suspend yang tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu, kami diberhentikan tidak dapat penghasilan. Resah ya? Resah juga karena kebutuhannya tidak operasional berhenti. Terus berjalan. Operasional berjalan, perut berjalan juga itu kebutuhannya. Kita akan dengar bagaimana nih tanggapan dari Gerindra. Bang Batra, boleh ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bang Roy yang mewakili teman-teman di relawan. Mereka cukup apresiasi dengan bagaimana Sudaryono mengatakan di publik akan membuka kanal komunikasi mendengar semua pihak. Tetapi kan jika memang MBG ini tidak bisa dihentikan karena ini merupakan janji politiknya Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Gerindra juga memastikan bahwa perbaikan yang dibawa ini bukan sekedar omon-omon saja, tetapi juga memastikan setiap anggaran rupiah yang sudah teranggarkan ini tidak lagi bocor. Bocor yang kemarin cukup fantastis, harganya kurang lebih di 4 triliun kami mencatat. Silakan. Ya, saya pikir kalau kita lihat ya jejak rekam Pak Sudaryono, beliau selama menjabat Kementan, sejak awal saya sampaikan tadi bahwa positif ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dituntaskan oleh beliau untuk membantu Menteri Pertanian, dan memang sejak awal juga Pak Sudaryono ini terlibat bagaimana pembentukan BGN itu. Maka dari itu tentu kami juga punya harapan besar dan tentu masyarakat semua menaruh harapan besar agar bagaimana Pak Sudaryono bisa lebih lebih progresif lagi membenahi BGN ke depan. Apalagi kalau kita lihat ya bahwa perbaikannya saya pikir sudah cukup banyak ya, terutama di segi struktur. Kita lihat kemarin baru saja pelantikan yang eselon 1 itu, dan kita lihat komposisinya sangat bagus ya. Di sana ada saya pikir latar belakangnya ada dari bidang kesehatan, terus kemudian dari kejaksaan juga, terutama untuk melakukan pemantauan terkait soal anggaran-anggaran yang kita anggap selama ini terjadi pemborosan di sana. Dan mudah-mudahan dengan komposisi yang seperti itu BGN ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih progresivitas tata kelolanya itu bisa lebih diperbaiki lagi, karena memang kan juga Presiden pengen bahwa program ini, karena ini adalah programnya yang sangat baik, tujuannya mulia untuk kemudian tidak hanya memberi makan kepada anak-anak sekolah kita, kepada ibu hamil dan para balita, tetapi ini juga ada fungsi ekonomi di sana ya. Bagaimana misalnya kalau
dapurnya yang sekarang sudah 27.000 dapur berjalan dengan maksimal, itu kan bisa menghasilkan berapa juta lapangan kerja. Terus kemudian selain itu bahwa tentu UMKM kita juga bisa bertumbuh karena pasokan bahan bakunya berasal dari daerah setempat. Baik. Nah, saya ini Mbak sering sekali berkunjung ke daerah, terutama di daerah pemilihan saya memantau betul keberadaan MBG ya. Jadi SPG kita lihat, dan saya pikir banyak sekali dapur-dapur yang memang mengambil pasokan bahan baku di daerah setempat juga, dan bahkan ada BUMDes yang dilibatkan. Nah, kalau ini bisa berjalan simultan di semua SPPG di seluruh Indonesia, barangkali ini sesuatu yang sangat positif, yang sangat bagus, bisa menggerakkan roda perekonomian bukan hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Maka dari itu tentu program strategis Presiden Prabowo terkait soal makan bergizi ini harus terus kita berikan dukungan, kita beri support, karena ini kemanfaatannya tentu sangat banyak, dan pasti kita pengen agar program prioritas ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga penerima manfaatnya, terutama ya daerah yang kita anggap bahwa itu betul-betul membutuhkan, bisa dirasakan dengan adanya perbaikan dan tata kelola yang saya pikir dan saya percaya bahwa insya Allah Pak Sugiono akan mampu mengemban amanah itu. Beliau juga masih muda, punya pengalaman yang banyak. Dengan kemampuan itu tentu beliau akan lebih progresif lagi membenahi BGN ke depan. Baik. Nah, kalau dari kacamata pengamat kebijakan publik, Mas Hidayat melihat bahwa sepertinya program MBG ini sudah komitmen tegas meskipun bertubi-tubi mendapatkan kritik tetapi tidak akan dihentikan. Idealnya menurut Anda dengan semua apa yang disampaikan di publik, poin-poin yang diperbaiki, itu sudah cukupkah itu untuk memastikan program yang merupakan janji politik Presiden ini akan lebih baik ke depannya, atau ada yang lebih penting sebenarnya? Ya, sebenarnya begini, ya semua program itu pada hakikatnya adalah baik, ya tinggal bagaimana implementasinya. Nah, kalau MBG ini adalah program baik, ya kenapa dihentikan? Tapi persoalannya kan yang terjadi adalah sebaliknya nih. Dan menurut saya memang ini momentum ya, Pak Sudaryono dipilih ya, ini momentum untuk memperbaiki. Saya rasa begini, kita punya alasan ya untuk optimis bahwa pemimpinan yang baru ini, Pak Sudaryono ini tidak mau menutup-nutupi persoalan yang ada ya, bicaranya persoalan tata kelola. Ya, saya kira ini juga diikuti dengan pergantian petinggi-petinggi ya di BGN sendiri. Ini ada sesuatu yang kita punya alasan untuk optimis bahwa ini akan ke depan akan baik. Tetapi kita juga punya sejumlah alasan yang membuat kita pesimis, Soza. Yang pertama adalah kita tahu bahwa penyimpangan yang terjadi di MBG ini, di program makan bergizi gratis ini adalah bukan penyimpangan individu. Ini adalah penyimpangan sistemik, dan penyimpangan sistemik ini tidak bisa kita uraikan dengan hanya mengganti pucuk pimpinan tertinggi saja. Ada upaya lain yang harus dilakukan. Yang kedua yang membuat kita juga bisa pesimis adalah Pak Sudaryono ini kuat dengan lingkaran politik, dan kita tahu bahwa proyek BGN ini ya dibagi-bagi di kawasan lingkaran yang kita duga adalah lingkaran politik. Sehingga apakah beliau punya keberanian untuk bertindak? Nah, ini adalah tanda tanya besar buat kita. Tapi sebenarnya begini, optimisme kita, optimisme publik ini harusnya bukan optimis yang begitu saja kita berikan. Ini harus kita berikan satu prasyarat ya, bukan sekedar cek kosong gitu. Betul. Kita mendukung adanya pergantian BGN ini, tetapi kepercayaan publik harus dikembalikan. Bisa nggak yang tadi saya sampaikan, ada audit kontrak, ya, ada dukungan terhadap penegakan hukum, dan juga ada keberanian ya membersihkan konflik kepentingan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ansil adalah di berbagai daerah kelihatan sekali bahwa yang punya SPPG di daerah ini adalah pasti berkelindan dengan lingkungan politik, entah itu politik nasional, entah itu politik daerah, politik lokal, itu pasti berkelindan. Sehingga ini yang kemudian kalau ingin diperbaiki, ingat ya, 27.000 tadi SPPG yang terlibat. Ada sekitar 62,5 juta anak-anak yang terlibat. Ini proyek yang sangat besar. Meskipun sudah diturunkan 229 triliun, itu masih termasuk proyek yang terbesar. Mas Hidayat, kita nggak boleh main-main. Sudah 2 kali pergantian ini harus betul-betul mengatakan bahwa cukup konflik kepentingannya, saatnya kita kembalikan kepada niat baik. Saatnya kita bereskan implementasi. Mas Hidayat, Anda mengatakan penyimpangan yang terjadi penyimpangan sistemik sehingga harus ada upaya lain. Boleh lebih spesifik lain? Upaya lain seperti apa dari kacamata Anda yang paling real, konkret yang bisa dilakukan? Mas Hidayat.
Ya, Baik, Anda mengatakan apa yang terjadi di BGN persoalan yang kemarin ini penyimpangan sistemik sehingga butuh upaya lain. Boleh lebih spesifik lagi, upaya lain apa menurut Anda yang bisa konkret dilakukan? yang tadi saya sampaikan, usulan saya adalah Pak Sudaryono ini menjelaskan kepada publik bagaimana beneficial owner dari SPPG yang ada di yang 27.000 yang sudah disahkan itu. Kemarin kan kita tahu Pak Dadan ya itu mengejar yang namanya ekspansi, pembentukan cepat. Nah, mungkin pembentukan cepat ini ya banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar mengenai higienitas, masalah kesiapan dapur dan sebagainya. Nah ini yang kemudian diaudit. Nah kalau seandainya dugaan saya kira proses pembentukan yang cepat ini kan membutuhkan adanya pemilik modal yang besar. Pemilik modal inilah yang susah adalah beneficial owner-nya ini. Baik. Apabila caranya tidak benar, ini yang harusnya diperiksa di audit. Baik, boleh diberikan tanggapan Mas Hariko, apakah termasuk pengungkapan beneficial owner ini juga akan menjadi salah satu PR yang akan dikerjakan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Presiden juga kepada Sudaryono? Terima kasih Mbak Soza. Kita sangat mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum. Kita sepenuhnya percaya kepada apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sudah terbukti kan tidak ada yang kebalaturan apapun jabatannya, apapun posisinya, apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia jaksa, apakah dia orang jauh, apakah dia orang dekat, apakah dia akademisi. Ketika melakukan kesalahan tentu akan ditindak secara tegas. Dan kita bersyukur baru 19 bulan program MBG ini sudah tertanam kesadaran yang sangat kuat. Baik. Bahwa siapapun yang terbukti korupsi tentu akan diproses. Nah kita sudah banyak melewati saya mencatat sebetulnya ada 10 perbaikan yang sudah dilakukan, namun karena waktu mungkin di lain kesempatan. Baik. Tapi yang fundamental yang mendasar itu sudah dilakukan, mulai dari pergantian pimpinan dan lain sebagainya. Nah, kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat teruslah memberikan kritik, jangan ragu, karena sekali lagi sering saya sampaikan bahwasanya dalam konsep MBG ini semua negara itu punya tantangannya masing-masing. Baik. Ya. Baik. Di Korea Selatan itu seperti saya sampaikan mulai tahun 2011. Baru ketahuan korupsi besar-besaran itu tahun 2015. Baik. Tetapi pemberantasan korupsi dalam program makan di sekolah di Korea Selatan itu menjadi titik awal penyempurnaan program. Di tahun 2024 pun masih terjadi di Amerika. Baik. Oleh karena itu kita optimis karena kita penegakan hukumnya berjalan, pengawasannya berjalan. Dan kita negara yang demokratis. Baik. Bukan Perbaikan tata kelola dibarengi dengan penegakan hukum yang masih berjalan di Kejaksaan Agung. Itu terus pastikan ya dengan adanya perbaikan yang terus dilakukan ini. Baik. Mengundang masyarakat jangan ragu-ragu. Dan baik. lagi Ada yang ingin Anda sampaikan, Bang tadi Mas Roy juga tadi bilang betul itu relawan itu aset. Ya. Dan banyak sekali dapur-dapur itu yang bagus itu kalau kita turun ya. Baik. Banyak sekali yang luar biasa. Kita boleh dengarkan seperti apa? Tanggapannya dari Bang Hansi sebelum kita masuk terpeng? Kita hormati, apresiasi niat baik. Tapi namanya niat baik saja itu tidak cukup. Yang lebih dibutuhkan itu adalah yang pertama tentu keberanian politik. Positif bahwa tidak terjebak pada konflik of interest. Tetapi beliau akan berhadapan dengan banyak sekali pihak yang justru terjebak pada konflik of interest. Nah, Pak Dar ini harus kita dukung, rakyat harus dukung. Sehingga beliau bisa menghadapi hal ini. Kenapa? Karena beliau adalah dalam tanda petik, di awal saya katakan adalah anak ideologisnya Presiden Prabowo Subianto. Dan beliau ini dipercayakan oleh Presiden untuk tidak hanya membereskan pada level kebijakan, tetapi pada level implementasi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dituntut juga dari beliau ini adalah kompetensi teknokratisnya. Yang dampaknya itu kepada pembenahan tata kelola ini. Kalau tidak ada kemampuan teknokratis, ini bahaya. Dan kerja teknokratis itu dimulai dari mana? Dimulai dari data yang valid dan akurat.
dari data yang valid dan akurat muncul perencanaannya Baik. yang benar. Sampai jadi bereskan mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya. Lalu kalau tadi dibilang bahwa pengawasan, yang mengawasi itu siapa? Kan begitu? Ya. Oke. Publik boleh bicara pengawasan, tetapi publik pun tentu memiliki keterbatasan untuk bisa sampai kepada hal-hal yang detil, yang Betul. jelimet dan seterusnya kan begitu. Maka mungkin ini Pak Dar ini kita berharap untuk mungkin menyiapkan sebuah mekanisme pengawasan yang mungkin memfasilitasi adanya transparansi dan akuntabilitas ya. Selain tadi juga adalah pelibatan partisipatoris dari stakeholder ini. Sehingga juga ada proses apa ya, boleh dikatakan ada proses diskursus di dalam yang bisa semakin memperkaya pembenahan tata kelola MBG ini. Baik. Dan PR yang besar itu, kalau istilah saya, bangun dapur itu gampang, tapi menyiapkan sumber daya manusia itu sangat sulit. Baik. Ya, menyiapkan sistem rantai pasok yang menguntungkan petani, peternak dan nelayan itu sangat sulit. Maka yang harus dikerjakan mestinya dua hal ini. Bangun dapur itu gampang, tetapi menyiapkan manusianya dan memastikan petani, peternak dan nelayan di daerah-daerah itu punya manfaat ekonomis, ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena mereka harus memenuhi aspek yang namanya kuantitas, kualitas produk dan kontinuitas, dan ini tidak mudah. Selama mereka tidak dipersiapkan sistem rantai pasok ini, MBG ini hanya akan menguntungkan siapa? Saya menambahkan. Pemain besar, distributor besar. Menyiapkan rantai pasok memang tidak mudah. Ya. Sangat sulit kita merangsang teman-teman agar mau melakukan menanam sayur-sayuran dan lain semuanya. Kebutuhan dapur Kebutuhan dapur. Tapi ini jadi PR-nya tambah berat. Ketika kemarin kami yang tadi saya sampaikan, ada suspend yang dadakan, ada perhentian layanan. Itu kemarin para petani yang udah kita pelan-pelan kita bina, tiba-tiba mereka panen bingung jualnya. Akhirnya mereka merasa jadi nggak yakin dan ragu untuk ke depan. Karena udah panen, tapi tidak bisa karena dapurnya tampung libur. ya. Awalnya kita udah memberikan pembinaan bahwa ini akan terserap oleh kebutuhan dapur. Tapi ketika dapurnya libur, akhirnya tidak bisa. Realitanya berbeda ya. Jadi maka dari itu, alangkah lebih baiknya langkah-langkah komunikasi dua arah kita terus coba bangun. Karena kesulitan kami juga pada saat, betul tadi Pak Bang Arsi sampaikan, ketika membangun dapur infrastruktur mungkin mudah, tapi sumber daya manusia serta ke sistem rantai pasok yang ada, itu hal yang berbeda. Dan itu sangat sulit. Nah, kami berharap ya pemerintah baik atau melalui BGN mendengar juga suara kami. Sama satu, kami ini ada relawan yang sekarang nasibnya tergantung nih, Mbak Arsi. Dapur-dapur yang konon di moratorium nih. Nah, baik itu juga 3T kan. Kami melakukan kunjungan di sana tuh relawan yang mana pada saat kita menyiapkan dapur beserta juga menyiapkan rencana supplier, menyiapkan para relawan. Tapi ini ada yang sudah berbulan-bulan belum ada kepastiannya. Para relawan ini menanti ya. Coba barangkali di sini dengan pimpinan kepala yang baru bisa juga diperhatikan nasib kami yang mungkin masih terkatung-katung. Baik, karena ada pihak-pihak lain juga yang ternyata menjadi pihak yang rugi ya dalam persoalan ini. Nah, PR besar menanti Sudaryono. Tadi kalau boleh saya simpulkan, membangun dapur itu mudah, tetapi menyiapkan SDM dan juga sistem rantai pasok yang matang ini menjadi soal sendiri dan jadi tantangan tersendiri. Nah, kita akan bahas tadi masuk ke dalam konsep mewadahi transparansi pengawasannya. Tapi kita harus jeda sejenak. Usai jeda kita kembali, tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga.
Leo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang paling penting adalah ketersediaan data yang akurat. Data1.com hadir sebagai gerbang data yang menyajikan informasi akurat dan terpercaya. Referensi tepat untuk membuat keputusan bisnis, analisis fenomena, dan memperkuat fakta. Mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, teknologi, semua dirangkum dalam kemasan data yang mudah dicerna dan dipahami. Karena keputusan besar selalu dimulai dari data yang benar. Mari mengeksplorasi data1.com, akurat dan terpercaya. Pemirsa, Kepala BGN Sudaryono menegaskan salah satu fokus utama yang dilakukan adalah membenahi tata kelola BGN agar semakin transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Menurutnya, sejumlah persoalan yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka. Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan, yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person orang-orang tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system, trust in system, saya mengatakan. Kalau tadinya mungkin semua sesuai arahan si ini, sesuai arahan si itu, nggak ada. Kita sesuai dengan juklak-juknis aturan dan sistem yang kita bangun. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku gitu ya, misalnya ya, ngaku-ngaku saudaranya, lah, ngaku keluarga lah, ngaku temen lah, ngaku alumni lah, ngaku siapapun, kemudian minta atensi lah, minta perlakuan khusus lah, minta duit lah, neken-neken internal kita lah, neken-neken SPPI lah, siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak benar, saya pastikan tidak ada hubungannya. Silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib. Saya nggak akan. Baik, jadi Sudaryono mengatakan dia akan terbuka dengan informasi jika memang ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kedekatan dan berbagai hal ya terkait dengan penyalahgunaan dalam program MBG ini. Nah, boleh saya tanya tanggapan Anda dengan statement yang sudah ditegaskan tadi, cukupkah tersebut atau ada langkah yang sepertinya missing? Ya, komitmen awal lewat pernyataan disampaikan oleh beliau itu hal yang baik, hal yang patut kita apresiasi. Tetapi rakyat itu menuntut action speaks louder than words. Jadi langkah konkret tadi, yang saya katakan tadi, keberanian politik di satu sisi, yang kedua adalah kemampuan atau kompetensi teknokratis untuk membangun tata kelola ini. Nah, tadi kan dalam diskusi sempat disebutkan bahwa di masa lalu, program MBG ini terlalu berorientasi pada percepatan atau akselerasi implementasi di lapangan. Apa dampaknya? Dampaknya itu proses perencanaan itu tidak dilakukan secara matang dan komprehensif. Nah, ini bolong-bolong seperti ini di eranya Pak Daryono, ini harus betul-betul bisa dibereskan. Yang kedua, keberhasilan program MBG selama ini masih diukur sekedar dari outputnya, bukan outcome-nya. Pemerintah hanya dominan itu menonjolkan aspek-aspek jumlah makanan yang dibagikan, jumlah penerima manfaat, cakupan SPPG, dan bahkan juga mengklaim bahwa petani, peternak, nelayan, ataupun UMKM juga sudah dilibatkan. Padahal indikator yang jauh lebih esensial, jauh lebih penting dari itu adalah apakah MBG ini itu benar-benar sudah menurunkan tingkat malnutrisi. Apakah MBG ini memperbaiki status gizi? Apakah MBG ini meningkatkan kesehatan anak dan ibu hamil?
Dan apakah juga MBG ini meningkatkan kemampuan belajar? Jadi orientasinya itu tidak boleh sekedar pada output, tetapi harus juga pada outcome. Kenapa? Karena visi Presiden Prabowo ini besar banget, ya. Konsep welfare state-nya itu begitu kuat, tetapi mohon maaf, ketika diturunkan dari paradigma ke level policy, ke level implementasi, yang terjadi ini adalah rent seeking, begitu yang kelihatan. Di atasnya betul welfare state, di bawahnya ini amburadul. Nah, ini yang harus bisa dijawab oleh beliau. Dan kita perlu memberikan kesempatan kepada Pak Daryono, gitu ya. Tetapi ya kalau boleh, ya tidak hanya berhenti dengan kata-kata. Ya, betul. Betul. Nah, kalau begitu dari Gerindra, Bang Batra, boleh diceritakan juga untuk komitmen transparansi yang akan dilakukan, diharapkan tidak hanya menjadi kata-kata, tapi menjadi action yang nyata juga. Nah, Bang Batra, kalau dari Gerindra sendiri, apakah memang sudah ada konsep khusus yang akan dilakukan, mungkin bisa disampaikan di kesempatan kali ini untuk memastikan transparansi ini benar-benar nyata? Ya, tentu di era sekarang, Mbak, apa sih yang nggak transparan ya? Dengan media sosial yang begitu cepat, dan tentu Pak Sudaryono juga menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi rapat-rapat di tempat gelap atau ruang-ruang tertutup, dan saya pikir itu sesuatu yang positif ya, dan beliau berkomitmen menjelaskan di publik bahwa jangan sampai kemudian hari nanti ada yang membawa nama-nama beliau yang mengaku-ngaku kerabat, yang mengaku keluarga, dan beliau secara tegas menyampaikan bahwa berkaitan dengan MBG ini, bahkan beliau nggak punya dapur, keluarga beliau nggak punya dapur. Dan sebetulnya begini, Mbak ya, kami pun di Gerindra kalau ditelusuri juga termasuk kayak saya ya, saya satu biji pun dapur nggak punya. Jadi agak keliru juga kalau kadang-kadang publik mengkait-kaitkan bahwa ini ada dinasti yang kemudian mengurusi bisnis ini, bisnis ini. Saya pikir itu juga kurang tepat ya, bahwa kemudian siapapun mau terlibat mengurusi, karena ini kan sesuatu yang positif ya, dibuka ruang yang lebar kepada siapapun yang mau berpartisipasi terhadap sesuatu yang kita anggap positif ini, dan itu diperbolehkan untuk kemudian membantu pemerintah untuk mempercepat bagaimana agar jumlah SPPG-nya bisa bertambah, terus kemudian jumlah penerima manfaatnya juga bisa bertambah. Itu dipersilakan dan dibuka untuk umum, dan kami percaya betul ya bahwa sebagai anak bangsa tentu ini harus kita support, kita dukung. Dan kalau kita lihat track record Pak Sudaryono, itu memberikan harapan yang atau angin segar yang sangat positif. Jadi jejak rekam beliau juga kita bisa telusuri, dan kerja-kerja beliau juga kerja-kerja beliau juga selama menjadi Wamentan juga sangat baik, dan itu bisa semua menjadi pengalaman-pengalaman beliau kemudian memimpin PGN. Dan insya Allah kami yakin dan percaya betul bahwa insya Allah kita menaruh harapan besar sama Pak Sudaryono, dan itu bisa dijalankan dengan baik ke depan, agar bagaimana pembenahan tata kelola BGN ini bisa lebih cepat sebagaimana apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo. Baik, nah sekarang saya ingin lebih konkret lagi ke Bang Mas Hariko, maksud saya ya. Salah satu informasi yang kami dapatkan untuk mewujudkan transparansi itu adalah dengan diciptakannya sistem digital yang lebih terintegrasi, yaitu SIPGN. Saya ingin update sejauh ini bagaimana progresnya. Apakah terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Ansi juga ya, soal siapa saja yang mengelola SPPG ini juga akan dibuka datanya di sana. Bagaimana Mas Hariko? Terima kasih Mbak Soza. Tadi Bang Ansih juga menanyakan pertanyaan yang sangat bagus itu. Apa indikatornya sukses dari program MBG ini? Jadi untuk sama-sama kita ketahui, sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, survei kesehatan Indonesia tahun 2023, itu survei yang sangat komprehensif, itu menyebutkan 96,7% orang Indonesia ini kurang makan buah dan sayur. Bisa dicek di internet, itu surveinya valid. Hampir 100%. Bayangkan loh, 80 tahun Indonesia merdeka, orang Indonesia hampir 100% jarang makan sayur dan buah. Begitu Pak Prabowo menjadi presiden, diterapkan program MBG, ini konsumsi buah itu sekarang sudah hampir 80%. Ya. Kemudian sebelum ada MBG, anak-anak yang lapar itu 56%.
Baik. Sekarang turun menjadi 18%. Itu surveinya Bappenas November 2025. Kalau tadi survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Survei dari DEN, 85% SPPG ini sudah memberdayakan UMKM. Ya. Kemudian survei dari lembaga riset itu menyebutkan orang tua berkurang pengeluarannya karena program MBG. Ya. Kemudian kalau testimoni-testimoni itu banyak banget ya. Di Bekasi, yang dulu karena upacara pingsan sekarang enggak. Nah, mengenai stunting, ini mari sama-sama kita bersabar menunggu survei dari Kementerian Kesehatan. Ya. Karena untuk survei ini tidak mudah untuk stunting. Kalau BGN juga yang melakukan, nanti kurang pas. Biarkan lembaga lain, nanti sama-sama kita evaluasi. Ya. Dan kami terus mengajak masyarakat untuk betul-betul memberikan kritik dan saran. Sekali lagi sebagaimana disampaikan Bang Bahtera tadi, ini semuanya terbuka. Jangan ragu-ragu, ini uang rakyat. Memang harus betul-betul berdampak terhadap perbaikan gigi. Baik, rasanya yang paling tepat juga untuk menyampaikan masukan mengenai indikator yang bisa digunakan publik mengukur keberhasilan dari program ini setelah dievaluasi adalah Mas Hidayat. Silakan Mas Hidayat, bagaimana kira-kira indikator yang bisa kita gunakan dan bisa diperlakukan? Ya, saya kira kita kalau mau melihat secara fair ya, ini banyak PR sekali. BGN, SPP, ini kan banyak sekali ya, tidak benar. Yang disebutkan Pak Hariko itu, saya sering berdiskusi di berbagai kesempatan dengan cari manfaat dari dan bergizi gratis, itu sama yang disampaikan. Banyak sekali manfaat. Tapi kan kita tahu, kepala BGN-nya dicopot, wakil kepalanya dicopot. Artinya memang manfaatnya dirasakan, tetapi tata kelolanya nggak beres. Dan terakhir sekarang Pak Sudaryono yang memimpin BGN, dan saya kira kita mau nggak kita beralih dari tadinya menjadikan ini hanya seputar bancaan, tapi ini menjadi program yang sangat serius. Maka kita melibatkan uang rakyat, libatkanlah pengawasannya kepada rakyat dengan maksimal. Dulu Pak Hariko, kalau masyarakat ngadu menu makanannya nggak enak, masyarakatnya dilaporin. Masyarakatnya diintimidasi. Gimana kita masyarakat memperbagus proyek makan bergizi ini kalau masyarakat melapornya pun dihantui dengan rasa takut. Jadi kalau misalkan ini serius, ya pengawasannya harus melibatkan masyarakat karena ini kan uang masyarakat. Bahkan di daerah itu ada uang daerah. Nah, bagaimana cara mengawasinya? Pak, dia harus partisipatif. Artinya yang melapor itu harus dilindungi. Jangan malah diintimidasi. Yang kedua, tadi digital sudah disampaikan, bisa nggak titik-titik SPPG ini disebutkan secara digital, publik bisa melihat lokasinya masing-masing. TPS aja bisa, kenapa SPPG nggak bisa? Yang kedua, ini ownernya siapa? Dan publik bisa tahu nanti ownernya. Oh, ini ownernya bapak ini, bapak ini, bapak ini. Sehingga si owner juga merasa bertanggung jawab kalau namanya sudah dikenal oleh publik begitu. Baik, masukannya sangat penting. Kami tahu akan dicatat pasti oleh Bakom ya. Untuk meng-wrap up semuanya dari relawan, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga tadi moratorium jadi hal yang menarik juga. Baik, ya tentunya yang pertama kita merasakan manfaat MBG ini yang cukup signifikan, terutama di aspek ekonomi ya. Kami sebagai relawan merasa ini menjadi kesempatan untuk di lapangan pekerjaan. Selanjutnya dari aspek kesehatan tentunya ini karena program ini jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin kita akan bisa lihat karena membangun peradaban dan membangun sumber daya manusia itu tidak serta-merta langsung selesai gitu kan dalam waktu yang singkat. Nah, ini yang menarik lagi adalah bagaimana kami melihat tadi apa kata Mbak Roza adalah terkait dengan moratorium. Nah, tadi juga Bang menyampaikan bahwa siapa sih beneficial ownership-nya itu terkait dengan dapur. Nah, dari awalnya berdirinya BGN ini mungkin dulu mencari orang yang punya keberanian, yang punya rasa percaya penuh kepada pemerintah sehingga mau menginvestasikan dananya semuanya lah untuk membangun SPPG ini. Yang mana para mitra ataupun yayasan yang membangun ini merasa bahwa ini optimis sekali dan memberikan sangat percaya kepada pemerintah. Nah, hari ini ketika ada moratorium yang diberlakukan,
Terus mereka ini harusnya diapresiasi menurut kami. Para mitra ini diapresiasi karena udah punya keberanian dan udah punya rasa kepercayaan tinggi kepada pemerintah sehingga mau betul-betul mengorbankan rezeki dan lain semuanya menginvestasikan. Saya berharap moratorium juga akan segera dicabut mungkin, diberikan perhatian kepada teman-teman kami yang sudah menginvestasikannya juga karena di dalamnya ada relawan yang menanti. Betul, banyak ada sekali yang relawan, terdampak kebetulan orang dampaknya sangat masif sekali. Baik, nah sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya percaya apa yang kita diskusikan saat ini bisa tersampaikan dengan baik. Soalnya ada Mas Hariko ya, Bakom RI dalam diskusi kita kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktu yang dibagikan bersama kami langsung di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Bang Andi.